Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yang perlu teman-teman catat ya. Ternyata di sini nanti akan ada 6 aturan terbaru pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Ya benar, di sini bagi teman-teman baik itu pelamar prioritas dan juga pelamar umum ini harus mengetahuinya. Apakah kira-kira semakin ketat dan juga kira-kira untuk peluang lulus kita itu bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebagai salah satu teknik dan juga strategi bagi kita guru honorer yang ingin nantinya ikut seleksi P3K Guru tahun 2022, baik itu dari kalangan pelamar umum maupun juga pelamar prioritas, baik itu prioritas 1, 2 maupun 3, inilah kita harus mengetahui dulu terkait tentang tata aturan dari juknis yang sudah dirilis dari seleksi P3K Guru 2022. Nah sobat semuanya, setidaknya di sini ada 6 aturan terbaru seleksi P3K Guru 2022 yang di sini perlu kita ketahui, dan juga untuk sebagai langkah antisipatif kita untuk kedepannya bisa memaksimalkan ya untuk potensi kita supaya bisa menjadi ASN P3K di tahun ini. Nah sobat, pertama, nah di sini adalah untuk yang pertama, ini adalah untuk ketentuan pembuatan akun SSC ASN. Nah di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini diatur juga terkait tentang pembuatan akun SSC ASN. Nah di sini teman-teman, pada grafik yang ada di sini ini tentunya sama ya dengan aturan yang ada pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, yang mana bagi pelamar prioritas, untuk pelamar prioritas 1 ya. Nah pelamar prioritas 1 ini kan sudah memiliki akun ya sebelumnya dan juga sudah lulus passing grade. Nah untuk teman-teman pelamar prioritas 1 yang nanti tinggal menunggu penempatan yang sudah lulus passing grade, entah itu dari guru sekolah negeri, tenaga honorer kategori 2, kemudian lulusan PPG dan juga dari guru swasta, ini nanti untuk membuat akun inilah tidak perlu membuat akun lagi ya. Jadi nggak perlu membuat akun baru lagi, pakai akun yang lama. Dan juga data untuk penempatan itulah diurutkan dari perolehan nilai yang lama teman-teman di tahun 2021 kemarin. Kemudian apakah nanti kita harus upload atau update data? Ini adalah tidak ya. Kita nggak perlu update data ataupun juga upload berkas lagi. Apakah kita nanti memilih formasi? Tentunya lah tidak memilih formasi. Namun nanti ada kaitannya dengan yang teman-teman harus lakukan ya untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ini, yaitu nanti akan ada konfirmasi apakah kita setuju ataukah tidak. Entah itu kita itu mendapatkan penempatan atau enggak dapat penempatan, maka kita wajib untuk melakukan konfirmasi ya teman-teman. Nah kemudian bagi teman-teman yang sudah memiliki akun ya di tahun 2021 kemarin, entah itu yang di sini adalah yang belum lulus passing grade tentunya ya, yang sudah memiliki akun, baik itu yang sudah lulus yang belum lulus passing grade maupun juga yang belum pernah ikut seleksi, maka di sini kita nggak perlu lagi untuk membuat akun ya. Namun di sini kita itu bisa untuk mengupload atau mengupdate data kita untuk pendaftaran P3K Guru 2022 nanti. Kemudian apakah kita memilih formasi? Iya teman-teman, di sini nanti kita memilih formasi ya. Jadi kalau misalkan di sekolah kita ada formasi, maka kita wajib untuk memilih formasi di sekolah sendiri ya. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa memilih formasi di sekolah lain. Ya tentunya nanti akan terfilter dari sistem kira-kira sekolah manakah yang bisa kita lamar ya. Tentunya itu dalam lingkup kewenangan yang sama. Kemudian yang belum pernah memiliki akun, belum pernah melakukan pendaftaran, belum punya akun SSCASN 2021, maka di sini nanti kita wajib membuat akun ya. Wajib buat akun, kemudian kita wajib untuk upload atau update data, dan juga kita perlu untuk melakukan pemilihan formasi. Sehingga jika kita lulus nanti kita akan ditempatkan pada formasi yang kita pilih tersebut teman-teman. Kemudian untuk aturan yang kedua, nah ini adalah aturan yang kedua, ini adalah nanti untuk penentuan pelamar prioritas, apakah kita itu menjadi pelamar prioritas 1, ataukah kita jadi pelamar prioritas 2, ataukah kita prioritas yang ketiga, ataukah kita itu menjadi pelamar umum, itu nanti yang menentukan itu adalah langsung by system ya. Jadi di sini seluruh data kita, ini kan syarat utamanya bagi teman-teman yang ingin mendaftar P3K Guru, ini kan harus terdaftar pada yaitu database BKN untuk THK 2, dan juga untuk teman-teman guru sekolah negeri dan juga guru sekolah swasta, ini wajib terdaftar di Dapodik.
untuk lulusan PPG ini wajib serdiknya itu terdaftar ya di Dirjen untuk lulusan PPG. Nah, dari data dapodik ini nanti akan sinkron dengan SIM kebutuhan guru informasi dari BKN, dari Pan-RB ya. Selanjutnya nanti akan disinkronkan yaitu ke SSCASN. Nah, disinilah ketika kita itu nanti login ke akun SSCASN atau juga membuat akun baru dari pelamar ini, maka nanti akan langsung terdeteksi apakah kita itu dimasukkan dalam pelamar prioritas 1, 2, 3 atau juga pelamar umum. Jadi bagi teman-teman yang selama ini bertanya, kalau masa kerja saya sekian ini saya masuk pelamar prioritas ataukah umum? Kalau saya dari sekolah swasta pindah ke sekolah negeri, itu apakah masuk swasta atau umum? Itu nanti yang menentukan adalah by system. Jadi langsung akan ditentukan oleh sistem, teman-teman. Jadi untuk penentuan pelamar prioritas itulah nanti kita bisa pantau akun SSCASN. Nanti kita itu masuk ke dalam pelamar prioritas ataukah menjadi pelamar umum. Nah, berikutnya untuk aturan yang ketiga, yaitu terkait tentang aturan konfirmasi penempatan ya. Nah, nanti teman-teman untuk pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lulus passing grade ini nanti wajib melakukan konfirmasi penempatan ya untuk pelamar prioritas 1 ini. Yang mana di sini pelamar prioritas 1 yang belum mendapat penempatan misalkan ini dapat turun prioritas ya menjadi P2, kemudian P3 atau juga pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, di sini disajikan untuk infografisnya. Ini adalah yang seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman yang nanti ditempatkan itu aman, kalian nanti tinggal login, kemudian teman-teman akan ditempatkan, ditunjukkan sekolahnya, tinggal konfirmasi setuju saja, maka nanti tinggal menunggu pengisian DRH dan juga menunggu untuk nanti teman-teman itu menerima SK gitu ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pelamar prioritas 1 namun belum bisa ditempatkan, nanti teman-teman ketika login ke akun SSCASN sini ada notifikasi yang seperti ini, belum dapat penempatan. Maka teman-teman harus melakukan dua hal ya, ada dua pilihan ini, yaitu yang pertama setuju ataukah nggak setuju. Kalau misalkan teman-teman setuju dengan penempatan itu, maka teman-teman artinya teman-teman yang nggak dapat penempatan ini tetap akan menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini ya. Jadi nggak akan bisa ikut seleksi P3K guru di tahun 2022 ini. Kita akan tetap menjadi guru honorer di sana. Kemudian kalau misalkan teman-teman ini memilih tidak, maka teman-teman nanti akan turun prioritas. Nah, berarti status prioritas satunya itu akan hilang, akan turun prioritas menjadi prioritas 2, prioritas 3 atau menjadi pelamar umum. Tentunya untuk kategorisasi kita itu dari P1 itu apakah nanti kita menjadi P2, P3 atau pelamar umum ini nanti ditentukan dari data dapodik juga. Misalkan di sini saya itu tenaga honorer kategori 2 yang kalah peringkatan di sini dan saya nggak dapat penempatan. Kalau saya klik tidak, maka saya nanti ini akan menjadi P2 ya, menjadi P2. Kalau misalkan saya bukan K2 tapi masa kerja 5 tahun, lebih dari 3 tahun ya, maka saya ini nanti akan menjadi prioritas yang ketiga. Kalau misalkan masa kerja saya itu kurang dari 3 tahun, nah ini saya nanti itu akan menjadi pelamar umum. Kemudian untuk mekanisme seleksinya ini tentunya akan berbeda. Bagi teman-teman yang nanti turun prioritas menjadi P2 dan P3, tentunya nanti ikut seleksi, verifikasi dan juga kesesuaian ya. Kemudian bagi teman-teman yang pelamar umum di sini nanti ikut seleksi dengan 1 NPK. Nah, di sini setelah kita turun prioritas, maka nanti kita menunggu penjadwalan untuk ikut seleksi kompetensi ya. Selanjutnya kalau lulus ini kita akan bisa ditempatkan di tempat tugas yang baru sesuai dengan formasi yang akan kita pilih nanti. Nah, itu teman-teman, inilah aturan konfirmasi penempatan untuk pelamar prioritas 1. Ini perlu pertimbangan yang sangat matang untuk teman-teman untuk melakukannya. Kemudian untuk aturan yang keempat, di sini nanti untuk pelaksanaan seleksi P3K guru untuk pelamar prioritas dan juga pelamar umum ini tidak bersamaan. Seperti yang teman-teman simak di sini, untuk penuntasan pengangkatan guru yang sudah lulus passing grade ini untuk penempatan dan juga untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk teman-teman prioritas kedua dan ketiga, yaitu dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun, ini akan diadakan yaitu pada bulan September sampai bulan Oktober akhir. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi pelamar umum ini adalah nanti dilaksanakan pada bulan November dan juga bulan Desember. Jadi untuk jadwalnya nanti nggak sama, nggak barengan. Entah itu nanti untuk membuat akunnya apakah di awal secara serentak seperti tahun kemarin atau tidak, nanti kita pantau informasi perkembangan yang lebih lanjut.
Nah, selanjutnya untuk yang kelima. Nah, untuk yang kelima ternyata ini nanti akan ada peringkingan untuk pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori THK 2 maupun juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka untuk bisa mengisi formasi ini nanti akan ada peringkingan yang seperti ini. Nah, seperti ini kalau misalkan mungkin istilahnya itu tidak boleh menyebut peringkingan, namun kalau misalkan untuk mempermudah ya dari kita ini memahami terkait tentang fenomena ini dapat dikatakan sebagai peringkingan itulah. Seperti yang dijelaskan untuk ilustrasinya ini, misalkan di instansi di sebuah kabupaten atau kota ini memiliki 4 kebutuhan formasi ya, tersebar di 4 sekolah. Ini ada di sekolah A, kemudian ada di sekolah C, ada sekolah B, dan juga ada di sekolah D. Nah, namun formasi yang dibuka ini hanya ada di sekolah A dan juga ada di sekolah B, teman-teman. Ini kebutuhannya di 4 sekolah ada, namun formasinya ada cuma dua ya. Ada di sekolah A dan juga ada di sekolah B. Maka di sini nanti pelamar dari sekolah C dan D ini bisa juga melakukan pelamaran ke sekolah A dan juga sekolah B. Jadi kalau misalkan dulu dijelaskan bahwa tidak akan ada lagi pergeseran untuk guru induk, itu adalah memang benar. Namun di sini yang dipindahkan itu adalah nanti formasinya. Nah, di sini pelamar dari sekolah C dan D ini melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biodata. Ini nanti hanya perlu isi biodata, penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A ini nanti yang menilai adalah dari kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas di sekolah A. Begitu juga dengan sekolah B, sekolah C, dan juga sekolah D. Kemudian di sini jika pelamar C dan D memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, ini teman-teman, ada kata-kata jika memiliki nilai yang lebih tinggi. Jika nilai dari C dan juga D yang mana di sini nggak ada formasinya ini lebih tinggi, maka formasinya nanti akan dipindahkan. Misalkan di sini nilainya adalah 90 misalkan ya, 90 yang di sini nilainya 70. Maka dari guru sekolah C ini nggak bisa untuk ke sini. Ini nggak bisa ya, nggak boleh nih. Namun di sini nanti yang akan dipindahkan itulah formasinya. Jadi formasi ini dipindah ke sini, formasi dari sekolah B ini akan dipindah ke sekolah D. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, seperti ini pindah. Kalau misalkan guru di sekolah A dan B ini nilainya lebih rendah dari guru sekolah C dan D, nanti akan berpindah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini perlu kita persiapkan untuk nanti seleksi verifikasi dan kesesuaian. Ini nanti kita bisa lulus ya, sehingga kita nanti bisa menempati formasi yang ada di sekolah induk kita sendiri. Nah, itulah teman-teman terkait tentang untuk aturan yang ini. Kemudian yang terakhir, aturan yang keenam, ini nanti akan ada perubahan passing grade untuk pelamar umum. Nah, seperti yang kita ketahui untuk teman-teman dari pelamar umum terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian dari guru swasta dan juga lulusan PPG untuk daftar baru, maka nanti ikut seleksinya itu adalah seleksi dengan 1 NBK. Nah, kalau misalkan dulu sudah diberikan passing grade di tahun 2021, sepertinya itu nanti nggak akan dipakai dikarenakan di sini ada penekanan, yaitu untuk passing grade ini nanti akan ditentukan ya oleh panitia seleksi nasional. Kemungkinan besar ini nanti akan dirubah ya untuk passing grade-nya. Dan dengar-dengar nanti untuk passing grade-nya ini akan sedikit lebih berat ya dari tahun kemarin, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman yang nanti akan lulus ya mengisi formasi dalam seleksi P3K Guru 2022 ini. Namun di sini ada kabar gembira, meskipun untuk passing grade nanti akan ada peningkatan atau naik ya. Namun di sini nanti untuk seperti yang kita ketahui untuk kompetensi teknis ini adalah merupakan sebuah seleksi kompetensi yang mana ini paling berat ya. Ini nanti bagi teman-teman yang sudah memiliki serdik ini nanti akan mendapatkan afirmasi, jadi langsung lulus. Untuk di bagian teknis ini langsung lulus ya. Ini asalkan nanti lolos di verifikasi berkasnya. Namun teman-teman perlu ketahui bahwa meskipun kita sudah punya serdik dan lulus 100%, kita harus juga memenuhi nilai ambang batas untuk manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, kira-kira itulah teman-teman untuk 6 perubahan aturan terbaru dalam seleksi P3K Guru 2022. Demikian, semoga bermanfaat, semoga P3K tahun ini menjadi rezeki kita bersama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.